Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryati dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai manfaat radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada sinar infrared. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas meliputi apa itu infrared, bagaimana sifat dari infrared, serta bagaimanakah pemanfaatan infrared dalam teknologi. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai sifat gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik meliputi yang pertama, merambat lurus dengan kecepatan kolom. Yang kedua, bisa merambat di ruang hampa atau tanpa medium. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal. Yang keempat, tidak dipengaruhi listrik dan magnet. Yang kelima, mengalami refleksi, refraksi, interferensi, diffraksi, dan polarisasi. Pembahasan selanjutnya mengenai sifat-sifat dari sinar infrared. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang keempat, panjang gelombang pada infrared memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis infrared. Terdapat 3 jenis infrared. Yang pertama yaitu near infrared. Near infrared disebut dengan infrared jarak dekat karena infrared ini memiliki panjang gelombang antara 0,75 mikrometer sampai 1,5 mikrometer. Contoh alat yang memanfaatkan near infrared adalah night scope, yakni alat untuk mencitrakan pandangan pada malam hari. Jenis yang kedua adalah mid infrared atau disebut dengan infrared jarak menengah. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang lebih dari 1,5 mikrometer. Kisaran angka panjang gelombangnya yakni antara 1,5 mikrometer sampai 10 mikrometer. Contoh alat yang memanfaatkan mid infrared adalah sensor alarm. Jenis yang ketiga adalah far infrared atau disebut dengan infrared jarak jauh. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang antara 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Jenis alat yang memanfaatkan far infrared adalah beberapa alat-alat dalam dunia kesehatan. Permasalahan. Kebutuhan akan hidup sehat membuat manusia melakukan berbagai cara untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Penyakit-penyakit tertentu seperti nyeri punggung bawah, asma, merupakan contoh penyakit yang dalam upaya penyembuhannya tidak hanya menggunakan obat-obatan, namun juga diperlukan suatu proses terapi. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya kesadaran penggunaan terapi dalam dunia kesehatan. Terapi menggunakan sinar infrared merupakan terapi yang paling umum digunakan. Dari permasalahan tersebut, maka akan dibahas mengenai pemanfaatan infrared dalam teknologi. Pemanfaatan infrared dalam teknologi bagi dunia kesehatan, yakni dapat mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Gelombang elektromagnetik yang dihantarkan oleh sinar infrared dalam frekuensi tertentu mampu menimbulkan getaran yang sama dengan molekul air, sehingga pada waktu molekul air dalam tubuh pecah akan membentuk molekul tunggal lain yang bisa meningkatkan cairan dalam tubuh. Efektif meningkatkan sirkulasi mikro. Sirkulasi mikro, bergetarnya molekul air dalam tubuh serta pengaruh dari sinar infrared dapat menghasilkan panas yang memicu pembuluh kapiler membesar, memperbaiki temperatur kulit, dan efektif mengurangi tekanan pada jantung. Meningkatkan pH dalam tubuh. Sinar infrared efektif untuk membersihkan darah, mencegah rematik yang disebabkan kadar asam urat yang tinggi, serta memperbaiki tekstur pada kulit. Dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ketika sirkulasi mikro pada tubuh meningkat, maka racun dapat dikeluarkan dari tubuh kita melalui metabolisme.
Hal ini dapat mengurangi beban liver dan ginjal. Kelemahan penggunaan sinar infrared dalam bidang kesehatan. Karena setiap alat ataupun media kesehatan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti hanya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui sinar infrared. Berikut ini merupakan kelemahan penggunaan sinar infrared dalam bidang kesehatan, yakni yang pertama, penggunaan atau pembuatan pancaran sinar infrared harus disesuaikan dengan kondisi tertentu. Yang kedua, kebanyakan alat kesehatan dari sinar infrared membutuhkan arus listrik. Yang ketiga, sulitnya mengetahui kerusakan. Hal ini disebabkan tingkat kerusakan setiap komponen dari alat-alat tersebut tidak sama, sehingga sulit mengetahui alat tersebut berfungsi 100% atau normal. Penggunaan infrared dalam bidang media pengiriman data. Proses koneksi infrared bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Ketika terjadi pertemuan di antara dua buah device dengan interkoneksi tersebut, maka akan terjadi sebuah pengenalan secara anonim di antara kedua device tersebut. Pengenalan ini kemudian berlanjut ke arah yang lebih dalam lagi, di mana kedua device tersebut menyetujui untuk memberi nama sementara pada masing-masing device, sehingga protokol infrared mengenali kedua buah pihak dan melakukan transfer data atau untuk sekedar mempertahankan koneksi, sehingga perintah terakhir dijalankan. Tentunya hal ini memudahkan koneksi untuk device dengan interkoneksi infrared karena tidak diperlukannya proses pairing yang merepotkan. Komunikasi infrared dilakukan dengan menggunakan dioda infrared sebagai pengirim data dan modul penerima atau receiver. Infrared sebagai penerimanya. Untuk jarak yang cukup jauh, kurang dari 3-5 meter, pancaran data infrared harus dimodulasikan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan data akibat noise. Selain itu, sinyal harus dimodulasi karena infrared tidak menggunakan banyak daya, sehingga sinyal yang dihasilkan cenderung lemah. Kelebihan dan kekurangan infrared. Kelebihan dan kekurangan merupakan suatu kewajaran bagi sebuah komunikasi data yang diciptakan oleh manusia. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itulah saat ini para produsen berlomba-lomba menghasilkan sebuah komunikasi data yang memiliki banyak kelebihan. Kelebihan dari penggunaan infrared antara lain sebagai berikut. Yang pertama, termasuk komunikasi data yang media pengirimannya unguided atau tidak memerlukan benda fisik, melainkan ditransmisikan melalui udara. Yang kedua yaitu, komunikasi ini hanya bersifat satu arah dan hanya terjadi pada dua device, sehingga keamanan data lebih terjamin karena hacker atau penguping harus secara langsung memotong cahaya itu guna mendapatkan akses ke informasi yang sedang ditransfer. Yang ketiga yaitu, infrared tidak terganggu oleh sinyal-sinyal elektromagnetik dan interferensi radio, sehingga mendorong kestabilan sistem infrared. Yang keempat yaitu, infrared mudah dibuat dan harganya murah. Kekurangan dari infrared antara lain sebagai berikut. Setiap device harus telarah dan bertatap muka langsung karena infrared menggunakan sinyal telarah dan biasanya hanya 30 derajat. Yang kedua, jarak yang sangat terbatas dan tidak fleksibel mobiles. Yang ketiga, device infrared pastilah sangat terbatas pada koneksi point to point. Yang keempat, infrared tidak dapat menembus dinding seperti daya rendah. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sinar infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Dari bahasa Latin infra, artinya bawah, dan merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi infrared memiliki jangkauan 3 order dan memiliki jangkauan panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Sinar infrared meliputi daerah frekuensi 10-11 Hz
sampai 10-14 Hz atau daerah panjang gelombang 10-14 cm sampai 10-1 cm. Sinar infrared dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda panas. Jumlah sinar infrared yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Saran yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah, dari makalah ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi referensi dapat digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya. Adapun daftar pustaka yang saya ambil melalui dua media, yaitu pada media internet seperti pada link yang tercantum di atas, serta pada buku paket fisika kelas 12 tahun 2016 editor Agustiyanto Wahyudi. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.